Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di Kimi, kisah-kisah Islami. Jangan lupa subscribe channel Kimi ya. Kisah kali ini berjudul Nabi Saleh dan Unta dari Allah. Nabi Saleh adalah anak Ubaid bin Asif bin Masyik bin Ubaid bin Kadir bin Samud. Samud adalah nama salah satu kabilah yang masyhur. Nama ini diambil dari nama nenek moyang mereka yang bernama Samud. Ia adalah anak Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh yang keenam. Nabi Saleh alaihissalam berasal dari keluarga yang terkemuka dan dihormati di suku Samud. Nabi Saleh memiliki kepandaian, kemudahan bergaul, serta sikap yang tangkas dan rendah hati. Oleh karena itu, banyak para penduduk suku Samud yang menghormati beliau. Kaum Samud tinggal di dataran yang disebut Al-Hijr, yang terletak di antara Hijaz dan Syam. Wilayah ini sebelumnya dikuasai oleh suku Ad, yang kemudian binasa akibat angin taufan yang dikirim oleh Allah sebagai hukuman atas perbuatan durhaka dan penolakan mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihi salam. Kenikmatan dan kemewahan yang dulu dimiliki oleh kaum Ad kini telah diwarisi oleh kaum Samud. Tanah subur dengan hasil bumi yang melimpah, binatang ternak yang sehat, dan bangunan-bangunan yang megah dan indah. Hal ini menjadikan mereka hidup tentram dan sejahtera. Kaum Samud mayoritasnya memiliki keahlian seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Namun mereka bersikap sombong dan merendahkan kaum lain karena keahlian mereka. Mereka mengukir bukit batu yang berlimpah di Al-Hijr menjadi struktur megah yang indah. Sementara itu di dataran yang rata mereka mendirikan istana-istana. Bukit-bukit batu yang diukir oleh kaum Samud membentuk rumah-rumah dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno yang mereka huni. Gaya hidup kaum Samud selalu dipenuhi oleh perbuatan yang menyimpang, seperti hidup mewah tanpa batas, terjerumus dalam minuman keras, berzina, dan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan karena kaum Samud telah menyimpang dari ajaran yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah mengirim Nabi Saleh untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 61. Dan kepada Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia." Nabi Saleh telah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Namun, kaum Nabi Saleh tidak mau mendengar seruan Nabi Saleh. Mereka malah menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Kisah ini diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 62. Mendengar perkataan dari kaumnya itu, kemudian Nabi Saleh memberikan keterangan kepada kaumnya. "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu, kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian." Kisah ini diriwayatkan di dalam surat Hud ayat 63. Kaum Samud kemudian menjawab dengan menghina dan meminta bukti pada Nabi Saleh jika dia benar-benar adalah seorang nabi.
Kaum Samud menantang Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil selama 10 bulan dari sebuah batu besar yang mereka tunjuk. Nabi Saleh alaihissalam pun setuju dengan permintaan kaum Samud tersebut dan mulai memohon kepada Allah. Kemudian, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari batu yang disentuh oleh tangan Nabi Saleh alaihissalam muncul seekor unta betina yang memiliki ciri-ciri yang sama persis seperti yang diinginkan oleh kaum Samud. Unta ini dikenal sebagai unta betina Allah. Kemudian mereka terkejut. Mukjizat yang terjadi menyebabkan sebagian dari kaum Samud yang menyaksikannya memutuskan untuk mengikuti Nabi Saleh alaihissalam. Namun, ada juga yang tetap teguh dalam pendiriannya untuk menentang Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh pun berkata kepada kaumnya ketika mereka meminta mukjizat kepadanya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Kisah ini diriwayatkan dalam surat Hud ayat 64. Nabi Saleh alaihissalam memberi izin kepada kaumnya untuk memerah susu unta tersebut dan mengonsumsinya secara bergantian. Anehnya, susu unta tersebut tidak pernah habis walau dikonsumsi oleh ribuan orang. Meskipun demikian, fakta tersebut tidak segera mendorong mereka untuk merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Kehadiran unta tersebut malah tidak disukai oleh para penentang Nabi Saleh, karena dianggap menguras banyak air dan sumber mata air yang mereka klaim sebagai milik mereka sendiri. Para kaum Samud yang menolak Nabi Saleh merasa frustasi karena ternak mereka mengalami kekurangan air. Mereka menganggap keberadaan unta betina hanya memperparah situasi mereka karena unta tersebut menggunakan air dari sumber mata air mereka. Oleh karena itu, mereka segera merencanakan tindakan jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Ada dua wanita yang menjadi provokator rencana pembunuhan terhadap unta betina Allah di antara orang-orang yang berencana. Wanita-wanita itu adalah Saduk dan Unaizah. Mereka melakukan pengawasan saat unta betina sedang minum air di mata air. Kemudian dengan cepat mereka memanah betis unta tersebut sambil menikam perutnya menggunakan pedang. Akhirnya, terjadilah pembunuhan terhadap unta betina yang merupakan mukjizat Allah yang dimiliki oleh Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam merasa sangat sedih saat mengetahui bahwa kelompok penentangnya telah membunuh unta betina Allah. Nabi Saleh segera mengingatkan para pembunuh untuk segera bertaubat karena azab yang pedih akan segera tiba. Meskipun demikian, mereka malah mengabaikan peringatan dari Nabi Saleh alaihissalam dan bahkan menantang agar hukuman segera diberikan. Oleh karena itu, Nabi Saleh alaihissalam menyarankan kepada mereka agar bersenang-senang selama 3 hari sebelum hukuman datang. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 65. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menghancurkan, pembunuh unta dan kaum Samud yang ingkar, kulit mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, kulit mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, kulit mereka berubah menjadi hitam. Pada hari keempat setelah matahari terbit, kaum Samud yang ingkar mengalami azab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab ini berupa suara keras yang terdengar dari langit dan gempa bumi yang sangat hebat. Para pembunuh unta dan orang-orang yang menentang Nabi Saleh juga menghadapi kematian yang mematikan di tempat tinggal mereka sendiri.
Para pengikut yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Saleh alaihissalam, berhasil bertahan dari peristiwa tersebut dengan selamat. Mereka pun berpindah ke daerah Ramlah di wilayah Palestina. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Kimi, kisah-kisah Islami selanjutnya.